Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, oke. Alhamdulillah masih semangat. Semangat. Oke, baik. Bapak Ibu, mohon izin para peserta webinar Wiratama series 3, baik secara daring maupun online melalui Zoom ataupun YouTube SMP Negeri 7 Jakarta. Di sini perkenalkan, saya Risa Marlinda. Saya adalah guru bahasa Inggris juga di SMP Negeri 7 dan ya kebetulan sedang menempuh pendidikan calon guru penggerak. Gitu nggih, singkatnya. Baik, Bapak Ibu, di sini ada pretest. Apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu? Oh, belum. Saya sudah. Sudah, Bu? Ada pretest ya, itu nggih. Di layar slide luring mungkin belum tampak nggih. Nggih. Yang sudah bisa mengakses boleh dikerjakan, tapi mohon maaf nggih, nanti yang mendapat 100 tidak ada hadiah. Tidak ada, Ibu. Nggih. Iya, kalau di ruangan SMP Negeri 7 mungkin bisa men-scan barcode-nya. Nggih. Apakah sudah? Ya. Di sini nanti saya akan memaparkan tentang budaya positif. Oke, baik. Sudah nggih, sambil Bapak Ibu mengerjakan. Nah, ini budaya positif. Saya Risa dari SMP Negeri 7 Yogyakarta. Oh, ini ice breaking sudah nggih tadi nggih. Oke. Di sini saya akan memaparkan terkait budaya positif. Nah, di dalamnya itu ada terkait disiplin positif tentang nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada nanti teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas dan 5 posisi kontrol guru. Oke. Di dalam budaya positif yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang ada di ruangan, bagaimana pretestnya? Sudah? Oh, belum mulai. Oke, saya lanjut nggih Bapak Ibu, para peserta. Baik, apa itu budaya positif? Ya, yang sudah tahu jawabannya mungkin bisa disimpan dulu di hati Bapak Ibu. Lanjut nggih. Nah, budaya positif itu adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah ya, karena kita sebagai guru, kita bekerja di sekolah, yang berpihak pada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, mengapa budaya positif ini penting Bapak Ibu? Sebab suasana positif itu sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar yang lebih menyenangkan, menjadi lebih menyenangkan. Kemudian proses belajar juga berjalan tanpa beban, tanpa tekanan. Namun dimunculkan dengan keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didiknya. Itu nggih tujuannya, adanya budaya positif. Hal ini sangat penting.
Baik, kita akan menuju ke nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini nanti ada teori kontrol dan motivasi motivasi perilaku manusia. Baik. Ini ada sedikit pertanyaan. Setujukah Bapak Ibu? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Enggak, oke. Tidak, baik. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Oh ya, ada yang ya. Setuju. Setuju. Kemudian, 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Setuju. 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 Baik, ini ada sedikit kuis nih, Bapak Ibu peserta. Ini saya skenariokan seperti ini. Kita bisa menggunakan di dalam kelas juga. Ini, ada A dan B. A adalah kita, Anda. Kemudian B adalah teman kita. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian diletakkan di salah satu saku Anda. Dan jagalah benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Nah, yang B ini mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Pokoknya apa saja agar dapat memberikan barang berharga Anda. Bisa dibayangkan Bapak Ibu apa yang akan terjadi? Misal kita meminta anak menuliskan di kertas. Kemudian menyimpannya di saku. Nah, mencoba temannya itu untuk mengambil. Bagaimana? Kita, misalnya Anda gitu. Apakah? Oke. Dari refleksi, gini, tergantung kontrol kita, ya Bapak Ibu. Bagaimana? Kita akan memberikannya ataupun tidak. Nah, itu tergantung pada seberapa kuat nilai dan prinsip kita yang kita pegang. Apakah mau kita kontrol dengan kuat atau apakah dengan memberikannya. Nih, gitu kan ya. Kemudian ini juga tergantung bendanya. Kalau misalnya sangat penting, maka akan mempertahankan benda tersebut. Meskipun menghadapi tekanan, entah itu dengan disuap, dengan diancam, dihardik, ataupun yang lain sebagainya. Oke, ini adalah teori kontrol. Nah, sebagai guru, kita harus bisa juga mengontrol murid, kemudian menerima kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter juga. Oke, lanjut Ki. Kemudian ini disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak atau peserta melakukan kontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke. Pengertian dari disiplin positif. Oke. Dengan adanya disiplin positif ini, Bapak Ibu, akan melahirkan keenam
Yang kita kenal ada P3 ya, Profil Pelajar Pancasila. Dengan disiplin positif ini, kita bisa membuat pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila, itu bisa berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian lanjut, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, juga restitusi. Nah ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 nggih. Pertama motivasi ada 2 nggih. Motivasi eksternal sama internal. Di sebelah kiri ini adalah penjelasannya. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan dari orang atau institusi atau perusahaannya, gitu nggih. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal. Kemudian yang motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri, diri kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini ada motivasi internal dari dalam diri kita. Dalam melakukan pekerjaan, bisa melakukan tugas. Kemudian teori motivasi perilaku manusia yang kita pelajari tadi sebelumnya ya, di slide sebelumnya ini, itu akan mengarah pada aktivitas restitusi. Baik, sebelum ke restitusi, di sini ada penjelasannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Misalnya ada yang bertengkar, berkelahi. Nah, kita buat sebuah restitusi. Ini adalah proses menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih baik. Seperti itu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu siswa berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan, ingin menjadi apa tujuannya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Begitu nggih? Baik. Nah, ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu ciri-cirinya tawaran. Jadi bukan paksaan. Kemudian memperbaiki hubungan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri si anak, diri kita juga. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada hal yang lebih kuat tadi ya. Jadi kita sebagai pengajar atau pendidik, Bapak Ibu, tidak boleh seperti menghukum ya, jika memang anaknya sedang
bertengkar atau apa, kita ajak untuk restitusi. Untuk mencari, memperbaiki, dan fokus pada solusi. Fokus pada karakter mereka dan mengembalikan murid yang berbuat salah itu tadi untuk berbuat yang lebih baik lagi, seperti itu. Ini adalah restitusi. Nah, dari restitusi kita beralih ke keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah paham semua nggih? Dan mungkin sudah familiar dengan keyakinan kelas. Dan pasti saya yakin sudah membuat keyakinan kelas bersama para peserta didiknya. Terutama wali kelas. Nah, wali kelas pasti sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Baik, keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama. Kalau di kelas ya Bapak Ibu guru dan para peserta didik. Yang berasal dari penyatuan pikiran. Kemudian keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Baik itu dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi di dalam keyakinan kelas itu tidak boleh hanya sepihak saja. Ya, jadi harus mengutamakan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai universal. Baik. Urutannya di dalam lingkaran ini nggih, itu dari budaya positif di luar, kemudian masuk ke lingkungan positifnya, kemudian keyakinan kelas, baru ke peraturan kelas. Baik, ini ada kuis sedikit. Bapak Ibu boleh menjawabnya. Yang ada di ruangan ini boleh. Yang mana Bapak Ibu yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Yang sebelah kanan Bapak Ibu atau yang sebelah kiri? Keyakinan kelas tadi kan membuat nilai-nilai universal. Dan keyakinan kelas harus dengan kalimat yang positif nggih. Jadi bukan tidak ramai. Nah, itu bukan. Jadi menjaga ketertiban. Dalam membuat keyakinan kita gunakan kalimat positif. Yang mana Bapak Ibu? Kanan? Apa kiri? Kanan. Baik. Tepat sekali. Yang kanan itu nggih. Yang kesempatan ada ABC ini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ya, yang kanan adalah keyakinan kelas. Lanjut. Baik. Ini adalah perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Kalau di peraturan bunyinya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, di keyakinan kelas kita buat berdasarkan nilai-nilai universal tadi ya, kesepakatan juga. Itu harus ini, tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Di keyakinan kelas kita buat menjadi lebih positif, menjadi menghormati orang lain. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini nilai yang ditonjolkan, berkomitmen. Nah, ini kan positif, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini kan masih negatif ya, ada dilarang. Ya, tidak gitu kan negatif. Kita buat ke positif, kalimat positif. Menghormati orang lain. Nilai universalnya keselamatan.
Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, nilai universalnya tadi kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ini keyakinan kelasnya bersabar. Kemudian gunakan bergantian atau menunggu giliran. Ini keyakinan kelasnya bersabar. Kemudian gunakan masker. Nah, ini terkait keselamatan, kesehatan juga. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini tentang keselamatan, keamanan. Sepertinya ini ada. Oke, kita praktik ya, Bapak Ibu. Enggak hari ini. Maaf. Ini adalah ajakan saya. Mungkin Bapak Ibu sudah membuat. Saya yakin wali kelas tadi sudah membuat. Mungkin Bapak Ibu guru mapel ya, yang belum mungkin bisa nanti membuat keyakinan kelas. Kita ambil dengan hal-hal yang positif, kalimat positif. Baik, lanjut dengan hukuman konsekuensi. Apa bedanya Bapak Ibu? Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Ya, oke. Baik, Bapak Ibu yang sudah tahu jawabannya, terima kasih. Di sini saya memaparkan, ini saya buat tabel dua nih, hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi harus sakit. Hukuman itu menyakitkan ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama. Kemudian konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan itu. Hukuman itu paksaan. Konsekuensi, stimulus, tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu bisa menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, kemudian hukuman dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman untuk sementara. Gitu nggih. Jadi hukuman itu lebih ke arah kayak menyakitkan baik fisik ataupun hatinya dalam jangka waktu lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman jangka waktu pendek. Baik, lanjut. Biar tidak ngantuk, mari kita berpikir sejenak. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat seperti ini, Bapak Ibu. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tulisnya 100 kali di dalam buku. Itu masuk hukuman atau konsekuensi. Kita cek. Oke, benar. Kenapa hukuman Bapak Ibu? Tidak ada? Iya, menyakitkan ya tadi ya Pak. Menzalimi, astagfirullah.
Oh iya. Oh iya, iya. Ya, ada yang bilang sekalian literasi tapi ya menyakitkan ya 100 kali ini ya. Baik, lanjut. Poin kedua Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari. Hanya ada 2 Bapak, hukuman atau konsekuensi. Oke. Oke. Baik Bu. Ini adalah kita lihat konteksnya apakah ada PJO kah? Tidak ada. Berarti hukuman? Hukuman. Coba ya. Oh, loh. Oke. Oke. Hukuman gimana Bapak Ibu? Konteks ya. Oke. Kalau lapangan basketnya lebar Pak. Oh gitu, oke. Mungkin Bapak Ibu dari sekolah yang peserta online luas gitu halamannya gede gitu. Lanjut, ini ketiga, murid diminta push up 15 kali. Karena nggak pakai masker. Hukuman? Langsung ya, fisik ya. 15 kali ya, lumayan nih. Ngos-ngosan. Ya lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dia coret-coret. Konsekuensi. Oh benar, tepat sekali. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi ya. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak pakai sepatu hitam. Iya di sekolah Bapak. Jadi seharian. Jadi misal masuk jam 7, nanti pulang jam 2 itu sepatunan terus gitu. Karena tidak, kan peraturannya mungkin kayak hari Senin Bapak Ibu. Harusnya warna hitam. Tapi kok malah pakai warna merah. Gitu. Hukuman Pak? Cek Oke. Hukuman. Dihukum misal dia muslim mau sholat gimana Ya kan? Malah itu mempermalukan dia. Wudunya nanti pripun Lanjut terakhir Bapak Ibu terakhir ini lari lagi ya. Mengelilingi lapangan basket lagi 2 kali. Karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Tahu Bapak? Konsekuensi. Yes, betul. Oh iya. Oh iya, yang di luring ya, nggak kelihatan. Mungkin Bapak Ibu yang online sudah terlihat terima kasih Bapak Ibu. Jadi sudah paham Lanjut Bapak Ibu. Biar nggak ngantuk siang-siang ini. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Salah. Salah. Oh iya, benar yang hilang. Lanjut. Ini warna hijau. Keyakinan kelas berlandasan nilai-nilai kebajikan atau universal. Benar? Salah? Benar. Iya. Tadi ya. Wah, terima kasih Bu sudah memperhatikan. Nah, ini nilai kebajikan lagi yang ingin diangkat dari peraturan berikut. Menggunakan helm saat mengendarai motor. Nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Keselamatan. Oke, saya simpan dulu ya. Kedua, membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar.
Kesopanan. Kesopanan? Monggo, kita cek. Oke, boleh keselamatan bener, kebersihan bener, ya kesopanan, hormat gitu nggih. Bersikap positif. Ya, selamat dari tilang, selamat dari maut. Baik, ini Bapak Ibu, urutkan langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Nomor 1 apa dulu Bapak Ibu? Mau yang berdiskusi atau mengubah atau meninjau? Berdiskusi yang mana Bapak? Berdiskusi mengenai gambaran atau berdiskusi memunculkan peraturan? Itu, oh ya, oke. Yang ini, berdiskusi memunculkan peraturan. Kedua, kalau sudah muncul, Bapak apa lagi Pak? Oke, oh kayaknya, yakin dong Pak? Oke, kalau dari Bapak, dari sini, kemudian dibuat menjadi kalimat yang lebih positif tadi. Kayak menghilangkan kata tidak dilarang. Kemudian yang ini, oke, meninjau ulang. Kemudian nomor 4, ada Pak? Yang ini. Baik, terima kasih. Kita cek aja ya, check and recheck, cross check. Tada, oke. Wah benar Pak, nomor 1 yang ini. Berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Apa dulu nih yang akan ditaati di kelas yang 9E? Kemudian mengubahnya ke kalimat positif. Kadang anak-anak kan bilang, tidak boleh main HP Bu. Nah, kata tidak itu kan kita buat yang lebih positif apa? Misalnya, gitu. Kemudian yang ketiga, ini nggih. Ini. Menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Kemudian keempat ini berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan terakhir meninjau ulang dari waktu ke waktu. Ini dari minggu ke minggu. Gitu. Lanjut. Oke, ini adalah kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru. Kita ke bab kebutuhan dasar manusia. Baik. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Boleh dibantu Bapak Ibu? Kesenangan. Kemudian poin 2. Cinta dan kasih sayang. Oh ya. Ketiga, kebebasan. Pinter sekali Pak. Kemudian poin 4. Ketiga tadi kebebasan. Ke apa Bu? Ada? Ya, atau yang kelima? Kelima apa Pak? Baik, terima kasih. Nah, ini dia. 5 kebutuhan dasar manusia. Kesenangan, benar nggih? Cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, bertahan hidup. Terima kasih atas notisnya. Tapi mohon maaf masih lanjut ini. Mungkin kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang nggih. Kemudian cinta dan kasih sayang itu kebutuhan untuk diterima, memberi, menerima kasih sayang. Nah, ini kita harus terapkan nggih Bapak Ibu. Cinta dan kasih sayang ke peserta didik kita, ke rekan sejawat bisa kali ya. Cinta dan kasih sayang. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Mau pilih yang mana gitu. Kemudian penguasaan.
Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah ini, penguasaan. Kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir, bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis, ya, rasa lapar, rasa ingin pulang, kemudian rasa haus, serta psikologis, ya, kayak kemrungsung, kewes, nah gitu ya, gitu. Terus ini ya, wow banyak sekali ya. Nah ini posisi kontrol guru, nggih. Ada penghukum, nggih. Fokus ke yang merah saja Bapak Ibu, kontrol guru. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Gitu. Ada 5 posisi kontrol guru, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Baik. Ada kuis lagi Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu di 5 kontrol ini. Siapa yang mengatakan? Sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Coba cek nih. Oke, benar. Pembuat orang merasa bersalah. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sinten, siapa yang mengatakan? Oke, contohnya ya Mbak. Kamu tidak pernah benar. Penghukum. Wis, benar. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Duh, kembali lagi back ya. Baik. Ayolah. Ayolah, lakukan demi Bu Risa. Sudah? Manajer? Duh. Oke, manajer atau teman ini ya? Cek. Oke, teman. Iya. Ini kan, ayolah, kayak mengajak ya. Rasa teman gitu ya. Iya, teman spesial. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Contekan. Baik, mundur lagi nggih. Apakah kamu mau stiker bintang hari ini? Apa? Tadi sudah pembuat orang bersalah, teman, penghukum, pemantau Pak. Oke. Sini ada nggih? Saya keluhnya. Iya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke. Kamu selalu paling yang terakhir. Penghukum. Baik. Kita lanjut di slide tentang restitusi. Jadi restitusi ya tadi ya, tentang pembuat menemukan hal baik dari siswa, solusi. Nah, di sini ada 3 nggih, segitiga restitusi. Pertama yang dari bawah dulu Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Lalu menanyakan keyakinan kelasnya. Jadi misal kemarin ya ada anak yang bertengkar ya. Nah, kita jangan langsung memarahi, kita stabilkan dulu. Kemudian validasi tindakan dia. Seperti menanyakan, apa alasan? Mengapa kamu melakukan hal itu, Mas? Atau Mbak gitu. Setelah dia memberikan alasannya,
Nah, kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati di kelas 9E misalnya. Berarti kamu sudah melanggar ya keyakinan kelas untuk saling menghargai, menghormati. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Jadi dengan segitiga restitusi ini diinginkan siswanya bisa menjadi seseorang atau anak yang lebih baik. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini nggih, sekilas menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang tadi baik, dari merasa sedih dan emosi hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, hal manusiawi. Misal Borisa juga pernah membuat kesalahan itu. Nah, kita stabilkan dulu. Kemudian divalidasi. Kamu pasti tahu alasannya melakukan hal itu. Seperti itu. Kemudian dihubungkan dengan keyakinan kelasnya. Apa keyakinan kelas kita, Mas, Mbak? Kan sudah ada ya di kelas. Gitu. Nah, ini adalah akhir Bapak Ibu. Saya menghubungkan dengan topik webinar kali ini tentang percaya diri siswa dalam menumbuhkan budaya positif. Nah, ini. Percaya diri adalah kunci sukses. Maksudnya menekankan pentingnya percaya diri sebagai fondasi untuk mencapai prestasi dan kebahagiaan. Budaya positif kita mulai dari diri kita, Bapak Ibu. Setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif, yang kondusif. Kemudian kita bersama kita bisa. Ya, yaitu kolaborasi maksudnya Bapak Ibu, kolaborasi antar guru, siswa, dan orang tua itu sangat penting dalam membangun sekolah yang lebih baik. Baik, closing statement dari saya. Ini, dengan menanamkan rasa percaya diri pada diri sendiri dan menciptakan lingkungan yang mendukung, kita dapat menciptakan generasi muda yang tangguh, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kemudian, mari Bapak Ibu dan saya juga, diri saya untuk berkomitmen membangun sekolah yang menjadi tempat di mana setiap siswa merasa dihargai, didukung, dan percaya diri dalam meraih mimpi-mimpi mereka yang kita sesuaikan dengan kodrat zaman sekarang ini, era digital, juga kodratnya dari lahir ya, kodrat alam mereka. Seperti itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat dari saya. Bila ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita yang kedua, Ibu Risa. Terima kasih Ibu Risa atas pemaparan yang luar biasa. Tadi kalau kita hitung-hitung berapa slide sendiri itu? Banyak. Bapak Ibu sedikit menyimpulkan bahwasanya di dalam budaya positif itu tidak serta-merta budaya positif itu langsung muncul sendiri. Gitu ya Bu Risa ya. Tapi ada proses dan tahapannya. Di antaranya bisa menggunakan teori kontrol guru, terus teori kebutuhan, dan juga nanti di segitiga restitusi. Harapan yang diberikan Bu Risa secara overall keseluruhan, Bu Risa menginginkan bahwa Bapak Ibu Guru bisa menerapkan segitiga restitusi. Betul Bu Risa? Sehingga ketika menemukan anak yang sedang bermasalah, tidak selalu dibawa ke BK. Tapi bisa diselesaikan dulu di kelas masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita sepakati apakah ada
yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya di ruangan ini ataupun di ruang Zoom? Oke, boleh? Buin, Bapak Buin saya kasihkan mic. Monggo Bu Buin sebutkan nama. Iya Buin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menarik sekali dari kedua narasumber ya topik hari ini. Yang saya ingin tanyakan untuk beliau Ibu Zun. Nah, Bu ini Yun. Iya, Bu Zun. Jadi menurut Ibu, jadi selama ini mungkin selama Ibu mengajar ini teknik yang menurut Ibu paling cocok atau paling sesuai dalam meningkatkan kemampuan belajar siswa, terutama bagi saya itu untuk kelas 7 itu apa gitu. Nanti mohon disampaikan pengalaman Ibu. Lalu yang kedua, bagaimana kita mengevaluasi atau mengukur efektivitas dalam keterampilan berbicara itu sudah mampu meningkatkan kepercayaan diri siswa. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ibu Win. Bu Win menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama, metode atau cara bagaimana yang tepat untuk meningkatkan keterampilan berbicara kepada peserta didik terutama di kelas 7. Begitu Bu Win? Pertanyaan yang kedua, apa standarisasi, bagaimana cara mengukur atau standarisasi bahwa anak itu sudah mampu melakukan keterampilan berbicara? Keterampilan berbicara mampu meningkatkan kepercayaan diri. Mau langsung dan eksternal dari melakukan webinar ini pada siang. Monggo waktu dan tempat kami haturkan. Monggo Bu Yun untuk menjawab pertanyaannya. Oke, untuk yang pertama faktor internal dan eksternal nih. Dalam webinar ini kalau yang eksternal ya karena tuntutan dari PMM ya untuk melakukan aksi nyata atau praktek baik. Kemudian kalau internalnya ya itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal itu berbagi saja ya. Dan tentunya tadi ada jejak digital yang ingin saya tinggalkan dan harapan saya berguna bagi teman-teman yang lain. Kemudian untuk literasi berbicara dalam bentuk lain, nah kalau literasi sendiri kan sebenarnya bisa untuk menulis, bisa untuk membaca, bisa untuk berbicara, berhitung, itu ya. Jadi literasi sendiri tidak membatasi untuk tidak hanya menulis, membaca, dan berbicara saja, bahkan juga untuk berhitung, literasi numerasi kalau yang sekarang. Kemudian tentang literasi berbicara dalam bentuk lain, kalau menurut saya sendiri ya yang literasi menulis itu. Jadi literasi dalam menulis kita menuangkan pikiran kita, ide kita dalam bentuk tulisan. Kalau menurut saya, Bu Risa mungkin bisa menambahkan. Baik, Bu Yun, terima kasih. Menambahkan untuk Bapak atau Ibu yang bertanya tadi ya. Nah, kalau di saya tampilkan ini motivasi eksternal dan internal. Kalau eksternal tadi kan dari luar Contohnya misal apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Kemudian apa yang saya dapatkan apabila melakukannya. Tadi pertanyaannya motivasi eksternal ketika melakukan webinar ini, berarti ke
pembicara sendiri nggih, motivasi saya berarti nggih, motivasi pembicara ini. Kalau eksternal karena ada tugas nggih. Jadi memang di Kombel Wiratama ini kita ditugasi. Jadi untuk berbagi praktik baik, untuk bisa sharing atau diseminasi seperti itu karena ada faktor hal itu eksternal di luar itu. Kalau internal saya sendiri ya seperti tadi Bu Yun sudah awalnya karena dari surat Al-Insyirah nggih, karena berbagi. Nah, itu karena saya juga nggih muslim, ingin berbagi, ingin sharing dan mengajak. Nah, makanya di akhir closing statement saya, mari termasuk saya sendiri Bapak Ibu kita ciptakan lingkungan yang positif untuk peserta didik untuk menghadapi tantangan eranya dan menggapai cita-citanya. Itu motivasi internal dari saya. Kemudian menambahi yang literasi tadi nggih. Itu bisa tidak hanya dengan berbicara ya, Bapak. Iya, betul. Tadi ada literasi numerasi, kemudian literasi sains. Nah, itu juga itu bisa. Kalau literasi nggih. Ya, gitu. Literasi juga dengan berbicara ini juga bisa literasi karena kita harus memilih kosakata, kemudian nada tempo, apa kita harus keras atau kita lemah lembutkan seperti itu. Begitu, Bapak, literasi. Terima kasih Bu Risa dan Bu Yun. Kita batasi 2 penanya, apakah di ruang chat Zoom atau YouTube masih ada yang bertanya, Bapak Ibu? Sudah? Bapak Ibu, akan tidak lengkap ketika kita tidak melihat bagaimana Ibu Risa ini melakukan segitiga restitusinya. Maka dari itu Bapak Ibu mohon waktunya sejenak. Kita akan melihat bagaimana tayangan yang akan disampaikan Ibu Risa untuk implementasi segitiga restitusinya sehingga ini bisa memberikan pemahaman baru bagi kita. Karena Ibu Risa sudah melakukannya gitu ya Bu Risa. Monggo Bu Risa, di-setelkan dulu. Jeng jeng jeng. Ditunggu nggih. Saya sudah share, namun di layar Bapak Ibu bagaimana? Belum muncul. Oh, allow ya. Share screen ya, Pak? Share screen. Oke, maaf. Share screen ya Pak. Ding 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 ding. Ya. Ini segitiga restitusi yang dilakukan Ibu Risa ya Bu? Ya, ini saya buat dari awalnya audionya mana? Ini. Ya ini memang ada suaranya Pak. Gini ya Bapak Ibu. Saya implementasikan kepada siswi. Karena waktu itu ada 2 siswa. Pertama dia membolos. Nah ini Bapak Ibu. Membolos pelajaran bahasa Inggris. Mungkin suaranya gimana Pak?
Oke. Menunggu diizinkan host untuk saya menayangkan. Oke, coba kita lihat. Kasus pertama ini berarti itu ya Bu? Ada anak yang bolos pelajaran. Iya, pelajaran. Ada PR belum dikerjakan, terus Firly bolos gitu ya. Tadi bolos kemana? Ngumpet gimana? Bolos ke perpus. Baik, Firly dengan melakukan itu bolos tadi ke perpus ya. Perbuatan yang baik apa tidak? Tidak ya. Oke. Firly merasa bersalah akan hal itu? Firly sudah merasa bersalah, apakah ada keyakinan kelas yang Firly langgar? Ada ya? Bolos ya? Apa itu? Oh iya, kalau saat jam pelajaran harusnya kan kita disiplin ya, harus ikut pelajaran, karena kalau bolos nanti jadi kan rugi, nanti ketinggalan materi, nanti jadi nggak bisa. Nah, dari situ saya ingin bertanya tentang tindakan. Tadi kan Firly sudah bolos, kemudian keyakinan kelasnya dia dilanggar. Nah, untuk itu tindakan apa yang akan Firly lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, caranya baik. Kalau begitu, rencananya apa? Tadi katanya mau minta maaf, terus mengerjakan tugas ya? Setelah ini ya? Oke, baik. Kalau begitu, bisa tunggu ya. Apa-apa, kalau ada saksi, boleh ya? Siapa kira-kira? Felda ya? Ya, nanti bisa hubungi Felda, meminta Felda untuk video apa Firly sudah minta maaf sama mengerjakan tugas bahasa Inggris itu. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih Firly sudah kesini memenuhi undangan saya untuk hadir, dan semoga tidak mengulangi kesalahan lagi yang terjadi dan bisa menjadi lebih baik. Terima kasih Firly saya. Ini adalah tanggapan siswa. Saya Felina Mira, saya dipanggil oleh Bu Risa untuk membicarakan kasus saya, yaitu membolos pelajaran bahasa Inggris yang diampu oleh Bu Eva. Bu Risa tidak mau hukum saya, namun Bu Risa mengajak saya untuk mencari solusi yang terbaik untuk masalah saya. Terima kasih. Mantap.
terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah implementasi saya atas segitiga restitusi yang saya lakukan ke siswi tadi karena dia bermasalah membolos pelajaran. Begitu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu narasumber atas pemaparannya yang luar biasa. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada tahapannya. Yang pertama yaitu penstabilan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tadi kalau kita dengerin bersama bahwasanya Ibu Risa sudah melakukan hal itu dan siswa tidak akan merasa tertekan. Bapak Ibu sekalian, tibalah di ujung acara yaitu penutupan. Bapak Ibu sekalian, kami dari tim penyaji webinar kali ini meminta maaf apabila banyak kata atau tindakan kami yang membuat Bapak Ibu tidak nyaman. Dari lubuk hati kami meminta maaf sebesar-besarnya. Yang baik biarkan dari Tuhan, yang jelek itu dari kami semua. Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengan sikap sempurna untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk yang di Zoom, silakan untuk melakukan presensi karena link sudah diberikan. Terima kasih dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.